Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Indira's Kitchen. Di video kali ini aku akan bikin telur gabus keju. Ini rasanya enak banget dan renyah tahan lama ya. Bisa dijadikan untuk ide jualan atau untuk isian toples lebaran nanti. Yang mau tahu resepnya, tonton videonya sampai selesai. Pertama di sini sudah aku siapkan 80 gram keju cheddar. Kemudian untuk kejunya aku parut seperti ini ya teman-teman. Nah ini dia kejunya sudah selesai aku parut, hasilnya sebanyak ini. Untuk kejunya ini bisa langsung kita masukkan ke dalam chopper yang sudah disediakan. Lalu tambahkan 2 butir telur. Tambahkan 40 gram margarin. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita tutup choppernya. Dan ini kita haluskan menggunakan chopper. Kalau teman-teman gak ada chopper bisa juga dihaluskan menggunakan blender ya. Karena aku pengen masih ada teksturnya sedikit, jadi aku pakai chopper aja. Kalau teman-teman mau yang lebih halus lagi bisa gunakan blender. Oke, ini sudah selesai, langsung bisa kita pindahkan ke dalam wadah yang cukup besar ya teman-teman. Tambahkan 250 gram tepung tapioka. Dan kita aduk hingga tercampur rata menggunakan spatula. Jika sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya bisa kita uleni aja menggunakan tangan seperti ini ya teman-teman. Oh ya, karena ini masih kurang margarinnya, jadi aku tambahkan sekitar 10 gram atau 1 sendok makan. Dan kita uleni lagi menggunakan tangan sampai membentuk sebuah adonan ya. Uleni aja terus sampai tercampur rata dan membentuk sebuah adonan. Nah seperti ini ya teman-teman, ini sudah tercampur rata dan membentuk sebuah adonan. Kemudian kita ambil sedikit saja adonan. Dan kita gilas seperti ini menggunakan kedua tangan. Ujung dan ujungnya kita lipat jadikan satu seperti ini. Untuk caranya mudah banget bukan? Langsung saja bisa kita masukkan ke dalam teflon yang sudah berisi minyak ya. Untuk minyaknya ini kondisi dingin ya teman-teman. Lakukan seterusnya sampai selesai. Kalau teman-teman gak mau dibentuk seperti ini, dibentuk biasa juga bisa kok. Aku ajarin sekali lagi. Kita ambil sedikit adonan, kemudian kita gilas. Dan kita temukan bagian ujung dan ujungnya seperti ini. Lalu kita rapikan. Langsung kita masukkan ke dalam minyaknya. Nah ini sudah selesai, kita langsung goreng aja. Kemudian kita nyalakan kompor menggunakan api sedang ya teman-teman. Ini kita tunggu mengembang terlebih dahulu. Jika sudah mengembang seperti ini, kita tunggu agak kokoh, baru kita aduk bolak-balik seperti ini supaya matangnya lebih merata. Cukup warnanya berubah kecoklatan sedikit seperti ini, tandanya sudah matang. Langsung bisa kita angkat dan kita tiriskan ya teman-teman. Dijamin kalau pakai resep ini nggak akan berminyak ya. Goreng juga untuk adonan selanjutnya, tapi tunggu minyaknya agak dingin terlebih dahulu ya teman-teman, baru nanti bisa digoreng. Nah ini dia hasilnya setelah semuanya aku goreng. Untuk bentuknya cantik ya teman-teman, walaupun nggak bisa sama semuanya untuk bentuknya, tapi ini cantik. Kita coba, bismillah. Masya Allah, ini enak banget teman-teman, rasanya itu gurih, renyah. Dan ini sudah aku buktikan 1 bulan itu masih renyah ya teman-teman, asal kita simpan di toples seperti ini. Dan pastikan nanti toplesnya kita tutup hingga rapat ya teman-teman. Ini bisa dijadikan untuk ide jualan lebaran atau nanti untuk isian toples lebaran. Dijamin anti gagal kalau pakai resep ini dan tidak berminyak sama sekali, renyah tahan lama. Selamat mencoba ya teman-teman, makasih sudah nonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di channel Indira's Kitchen. Di video kali ini aku akan share kue kering yang cocok untuk isian toples lebaran atau untuk ide jualan. Ini rasanya enak banget, yang mau tahu cara buatnya yuk langsung saja tonton videonya sampai selesai ya. Pertama di sini sudah aku siapkan 3 buah daun seledri, kemudian aku pisahkan daun dari tangkainya. Pastikan daun seledrinya sudah dicuci terlebih dahulu ya teman-teman. Nah jika sudah aku buang tangkainya, kemudian ini aku potong kecil-kecil seperti ini, sebisa mungkin, setipis mungkin ya teman-teman. Kemudian seledrinya mau aku cincang seperti ini supaya nanti hasilnya lebih tipis ya teman-teman. Oh ya, karena ini pisauku kekecilan, jadi aku ganti pisau yang ukurannya lebih besar.
Jika sudah selesai kita cincang, kemudian bisa kita sisihkan terlebih dahulu seledrinya. Kemudian di sini sudah aku siapkan 10 buah daun jeruk. Untuk daun jeruknya ini aku pakai yang ukuran kecil. Kemudian daun jeruknya aku buang dari batangnya seperti ini supaya tidak pahit ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai daun jeruk yang ukurannya besar, itu cukup gunakan 5 saja. Selanjutnya daun jeruknya bisa kita cincang seperti ini. Nah, ini keduanya sudah selesai aku cincang ya teman-teman. Ini aku sisihkan terlebih dahulu. Oke, di sini aku mau buat bumbunya. Ada 4 buah bawang merah, 3 buah bawang putih, 3 buah cabai rawit, dan 5 buah cabai merah keriting. Kemudian semua bahan ini mau aku haluskan menggunakan chopper. Kalau teman-teman gak ada chopper, bisa juga dicincang kasar saja, jangan diulek ataupun di blender. Karena kalau diulek dan di blender nanti hasilnya akan halus banget. Jadi di sini aku membuat ada teksturnya gitu loh teman-teman. Nah, ini sudah selesai aku chopper, aku sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini sudah aku siapkan wadah yang cukup besar. Masukkan 250 gram tepung terigu. Masukkan 100 gram tepung tapioka. Masukkan juga bumbu yang sudah kita chopper sebelumnya. Nah, ini hasilnya bumbunya kasar ya teman-teman. Lalu aku masukkan di sini ada daun seledri yang sudah kita cincang sebelumnya. Masukkan daun jeruk yang sudah kita cincang juga. Masukkan 50 gram margarin, ini sekitar 3 sendok makan. Kemudian masukkan 1 sendok teh garam. Masukkan setengah sendok teh penyedap rasa, aku pakai Masako. Lalu semua bahan ini aku aduk hingga tercampur rata menggunakan sendok seperti ini. Jika adonannya sudah ada butiran seperti ini, lalu aku masukkan 100 ml air. Untuk airnya aku masukkan bertahap sambil diaduk ya teman-teman. Jika semua airnya sudah dimasukkan, selanjutnya di sini aku mau tambahkan 1 butir telur. Untuk telurnya seharusnya dimasukkan di awal tadi ya teman-teman, cuma aku kelupaan jadi aku masukkan di akhir saja, nggak apa-apa kok. Lalu aku aduk hingga tercampur rata seperti ini. Aku aduk dulu menggunakan sendok ya teman-teman. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya adonannya ini bisa kita uleni menggunakan tangan seperti ini. Dan ini tanganku udah aku cuci bersih ya sebelumnya. Kita uleni saja adonannya hingga menyatu dan tercampur rata, nggak perlu sampai kalis ya. Nah, ini adonannya sudah menyatu dan tercampur rata dan tidak lengket di tangan. Kemudian kita ambil sedikit saja adonannya seperti ini. Lalu bisa kita letakkan di telenan dan kita pipihkan menggunakan rolling pin. Kalau teman-teman nggak ada rolling pin, bisa menggunakan gelas ataupun botol. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk memipihkannya ini sebisa mungkin, setipis mungkin, tapi jangan sampai sobek ya teman-teman. Nah, ini hasilnya banyak banget padahal aku baru buat setengahnya loh ini. Oke, selesai. Ini aku buat setengah terlebih dahulu. Nah, ini aku mau goreng terlebih dahulu ya. Nah, yang belum dibuat aku buat nanti. Jadi ini mau aku goreng. Di sini sudah aku siapkan minyak yang sudah panas ya pastinya. Kemudian aku masukkan adonannya ke dalam minyak. Untuk memasukkan adonannya ini seharusnya jangan terlalu banyak seperti ini, cuma nggak apa-apa udah terlanjur ya. Dan untuk apinya aku gunakan api sedang ya teman-teman. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya lebih merata. Oke, sambil menunggu ini matang, selanjutnya bisa kita lanjutkan untuk menggilas sisa adonannya tadi. Nah, ini warnanya sudah mulai berubah kecoklatan, kita bolak-balik lagi. Jika sudah matang seperti ini, bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini sudah aku tiriskan, lanjutkan untuk menggoreng tahap selanjutnya ya teman-teman. Ini aku sisihkan terlebih dahulu. Oke, ini dia hasilnya setelah semuanya aku goreng, tapi ada beberapa sih yang sudah aku makan ya. Wah, ini renyah banget teman-teman dan gak keras sama sekali. Yuk langsung saja kita cobain kue bawang ini ya teman-teman. Bismillah. Masya Allah, ini enak banget teman-teman, renyah, nggak keras, bawang dan cabenya itu berasa. Nah, kalau teman-teman nggak suka yang pedas, untuk cabenya bisa dikurangin ya. Ini bisa juga dijadikan ide jualan, bisa kita kemas menggunakan standing pot seperti ini. Untuk standing pot yang aku gunakan ukuran 10 x 17 cm dengan berat sekitar 60-65 gram ya teman-teman. Nah, kita tutup menggunakan ziplocknya.
Ini jika kita jual atau bisa juga kita jual menggunakan toples. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan ya teman-teman. Jangan lupa ditambahkan stiker thank you untuk mempercantik ya. Selain dijual ini bisa juga dijadikan stok untuk cemilan di rumah atau nanti untuk isian toples lebaran ya teman-teman. Selamat mencoba, makasih sudah nonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Menjelang bulan Ramadan, yuk isi toples lebaranmu dengan kue kering ini. Buatnya sangat mudah dan bahan-bahan yang digunakan juga ekonomis loh. Dan ini buatnya juga tanpa cetakan. Yang mau tahu resepnya, tonton videonya sampai selesai ya. Pertama, di sini sudah aku siapkan wadah, masukkan 300 gram atau setara 30 sendok makan tepung terigu. Di sini aku pakai tepung terigu curah ya. Kemudian masukkan 50 gram atau 5 sendok makan tepung tapioka. Masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Masukkan 4 batang daun seledri dan di sini aku gunakan bagian daunnya dan sudah dicincang. Kemudian semua bahan ini bisa kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan 1 sendok teh garam. Masukkan 1,5 sendok teh kaldu ayam. Masukkan 1 butir telur. Masukkan 80 gram margarin. Lalu bisa kita aduk hingga tercampur rata. Nah, jika adonannya sudah tercampur rata, selanjutnya bisa kita masukkan 75 ml air matang. Untuk airnya ini aku masukkan bertahap ya teman-teman. Kemudian kita aduk lagi hingga tercampur rata. Oke, ini sudah cukup. Selanjutnya untuk adonannya ini mau aku uleni aja supaya lebih mudah dan cepat ya. Pastikan ini tangannya sudah dicuci bersih. Kita uleni hingga tercampur rata ya teman-teman. Karena air yang digunakan ini masih kurang ya, jadi aku mau tambahkan sisa airnya tadi. Lalu kita uleni kembali hingga tercampur rata ya teman-teman. Uleni saja terus sampai membentuk sebuah adonan. Nah, ini sudah tercampur rata dan sudah membentuk adonan. Kalau dipegang ini nggak lengket sama sekali di tangan. Selanjutnya adonannya ini bisa kita cetak ya teman-teman. Untuk mencetaknya di sini aku pakai bantuan garpu dan aku gunakan bagian punggung garpunya ya teman-teman. Lalu untuk caranya bisa kita ambil sedikit adonan, kemudian kita ratakan atau kita peperkan di setiap garpunya seperti ini. Selanjutnya bisa kita gulung perlahan. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, satu kali lagi ya. Ambil sedikit adonan, kita peperkan dan kita gulung perlahan. Nah, kita lihat ya teman-teman, ini tekstur dari garpunya itu kelihatan. Lakukan hingga selesai ya teman-teman. Kalau teman-teman mau hasilnya lebih bagus dan teksturnya lebih kelihatan, bisa gunakan cetakan kue siput atau kue garpu seperti gambar di atas ya. Cuma karena aku nggak punya cetakannya, jadi aku pakai garpu aja supaya lebih cepat dan ekonomis juga ya. Oke, ini dia hasilnya setelah beberapa aku cetak. Ini belum semuanya ya. Selanjutnya ini bisa langsung kita goreng sambil nanti kita cetak adonan selanjutnya. Untuk minyaknya ini kita gunakan minyak yang panas, cuma jangan terlalu panas banget. Dan aku gunakan api sedang cenderung kecil supaya nanti tidak mudah gosong. Kita masukkan adonan yang sudah dicetak. Di sini aku nggak masukkan terlalu banyak ya teman-teman. Nah, kita tunggu agak kokoh. Jika sudah kokoh bisa langsung kita aduk-aduk seperti ini supaya matangnya lebih merata. Karena ini adonannya mudah gosong ya teman-teman, takutnya nanti matangnya tidak merata. Kalau minyaknya sedikit berbusa nggak apa-apa, karena kan kita tadi pakai telur ya. Nah, ini warnanya sudah mulai berubah kecoklatan dan sudah matang, langsung saja bisa kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan sampai selesai ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya setelah aku goreng. Nah, kita lihat bentuknya itu seperti ini. Tekstur dari garpunya itu kelihatan ya, walaupun samar. Kita coba ya teman-teman. Bismillah. Masya Allah, ini enak banget, super renyah dan ini nggak keras ya. Sekarang aku mau coba pakai saus sambal. Kita coba ya, bismillah. Kalau aku pribadi lebih suka pakai saus sambal ya, jadi rasanya itu ada gurih dan pedasnya. Ini recommended banget untuk isian toples lebaranmu nanti. Dijamin anti gagal dan buatnya juga mudah, bahan ekonomis. Selamat mencoba ya teman-teman.
Makasih sudah nonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Indira's Kitchen. Di video kali ini aku akan bikin kue kering untuk isian toples lebaran nanti. Ini rasanya enak banget, gurih dan juga sedikit manis. Yang mau tahu resepnya, yuk langsung saja tonton videonya sampai selesai. Pertama aku mau buat bahan cairnya. Di sini aku siapkan 1 bungkus santan instan. Kemudian tambahkan 35 ml air dan kita aduk hingga tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kemudian di sini sudah aku siapkan wadah, lalu aku masukkan 5 sendok makan gula pasir. Kalau teman-teman nggak terlalu suka manis bisa dikurangin ya. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan juga 1/4 sendok teh vanili essence, bisa diganti dengan vanili bubuk. Tambahkan 50 gram margarin. Lalu semua bahan ini bisa kita aduk hingga tercampur rata menggunakan sendok. Ini aku aduk menggunakan sendok kan karena kesulitan ya teman-teman, susah mencampurnya, jadi aku ganti menggunakan whisker. Aduk aja terus hingga tercampur rata sampai tekstur dari margarinnya itu nggak kelihatan ya, sudah halus seperti ini. Kemudian aku masukkan 250 gram tepung ketan. Untuk tepung ketannya ini aku masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Nah, ini tepung ketannya sudah masuk semua. Kemudian aku tambahkan 50 gram tepung tapioka dan juga bahan cair yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk bahan cairnya ini aku masukkan bertahap ya teman-teman, sambil diaduk seperti ini. Lakukan seterusnya sampai semua bahan cair sudah masuk ke dalam adonan. Nah, ini bahan cairnya sudah dimasukkan ke dalam adonan ya. Selanjutnya adonannya ini mau aku uleni menggunakan tangan. Pastikan tangannya sudah bersih ya teman-teman. Uleni aja adonan ini sampai tercampur rata. Uleni terus sampai semuanya menyatu membentuk adonan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini teksturnya sudah pas ya, lihat deh, ini nggak lengket sama sekali di tangan. Oke, ini adonannya bisa langsung dibagi menjadi 4 bagian sama rata seperti ini. Untuk beratnya ini masing-masing 152 gram. Kemudian setiap adonan yang sudah dibagi ini mau aku beri pewarna ya teman-teman. Oke, untuk warna pertamanya aku mau beri pewarna warna kuning ya. Kemudian kita uleni adonannya hingga tercampur rata sampai berubah warna. Nah, ini warnanya sudah berubah ya teman-teman. Oke, udah cantik kan? Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk adonan yang kedua aku beri pewarna pink ya teman-teman. Adonan yang ketiga aku beri pewarna warna hijau. Dan adonan yang terakhir ini aku beri pewarna warna ungu. Nah, seperti ini hasilnya ya teman-teman. Oke, semuanya ini sudah aku beri pewarna masing-masing. Untuk warnanya sebenarnya bebas ya, bisa disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Nah, selanjutnya ini bisa langsung kita cetak. Sebelumnya di sini sudah aku siapkan wadah, jangan lupa diberi dengan biji wijen secukupnya. Nah, ini tipsnya supaya nanti ketika kita goreng nggak rontok, kita tambahkan sekitar 1,5 sendok makan air, lalu kita aduk seperti ini. Ini sangat penting ya teman-teman dan wajib banget diikutin. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita akan mencetak adonannya tadi. Untuk cara mencetaknya bebas ya, aku cetak bulat-bulat, dan untuk bulatannya ini asal kalau teman-teman mau lebih simetris atau supaya ukurannya sama semua, teman-teman bisa timbang. Untuk beratnya sekitar 2 gram. Cuma kalau aku timbang ya, karena kalau ditimbang itu kelamaan teman-teman, jadi nanti diusahakan supaya sama rata aja. Kemudian bisa kita baluri menggunakan biji wijen. Caranya seperti ini, kita goyang-goyangkan aja tempatnya atau mangkoknya. Nah, nanti bisa tercampur rata. Lalu kita pindahkan ke dalam wadah yang sudah disediakan. Lakukan seterusnya hingga selesai ya teman-teman. Untuk caranya sangat mudah bukan? Nah, dari satu resep ini aku bisa dapat sebanyak ini kue keciput teman-teman. Wow, mantap sekali bukan? Oke, ini udah selesai kita bentuk semuanya. Selanjutnya kue keciput yang sudah kita bentuk ini bisa langsung kita goreng. Nah, di sini sudah aku siapkan minyak. Untuk minyaknya setengah panas ya. Dan aku menggunakan api kecil. Kemudian kita masukkan kue keciputnya. Tunggu hingga ini mengembang dengan sendirinya. Nah, jika sudah mengembang ke atas seperti ini dan juga sudah kokoh, bisa langsung kita aduk-aduk terus.
Pokoknya ketika kita mengaduknya itu pastikan kue keciputnya sudah kokoh terlebih dahulu ya, supaya nanti tidak rusak bentuknya. Kita aduk-aduk dan kita goreng hingga matang ya teman-teman. Nah, ini warnanya sudah berubah ya teman-teman, dan juga sudah matang dan sudah kering juga. Selanjutnya bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Goreng juga untuk keciput selanjutnya ya. Tunggu minyaknya hingga agak dingin terlebih dahulu. Jangan lupa disaring seperti ini kalau ada biji wijen yang rontok. Nah, ini dia kue keciputnya sudah selesai kita goreng semuanya. Yuk langsung saja kita coba. Ini yang warna hijau. Bismillah. Masya Allah, ini enak banget teman-teman. Untuk rasanya ini gurih sedikit manis, bagian luarnya itu renyah banget teman-teman. Wah, ini enak banget, kalian wajib coba. Kue ini bisa dijadikan untuk isian toples lebaran, dan ini aku menggunakan toples ukuran 750 ml ya. Dan kita tutup rapat seperti ini. Wow, mantul banget bukan? Nah, ini jika ingin dijual menggunakan toples, atau kalau mau dijual menggunakan standing pot juga bisa ya, jadi disesuaikan saja. Jangan lupa tambahkan stiker thank you untuk mempercantik ya. Nah, kalau mau dijual nanti disesuaikan saja dengan harga bahan baku yang digunakan ya, karena setiap daerah kan berbeda. Selamat mencoba, makasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.